yang mungkin sudah malang melintang. Kalian sering lihat foto-fotonya di mana-mana karena sempat viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anto Cepi, masih di channel saya yang belum seberapa ini. Kali ini saya ditemani oleh senior saya, juga teman saya, sahabat saya juga, yang mungkin sudah malang melintang. Kalian sering lihat foto-fotonya di mana-mana karena sempat viral. Yang depan yang sempat viral bersama Bang Duha. Halo, assalamualaikum semua. Terima kasih Bang, ini karena terus terang waktunya untuk ketemu Bang Duha walaupun sekantor agak susah juga ya. Karena kesibukan masing-masing. Ya, tapi alhamdulillah kita udah berapa kali juga ketemu juga, sempat bikin konten juga bareng juga. Kita akan nanya-nanya Bang Duha. Waktu itu kan sempat viral ya di media sosial. Ya kebetulan sih sebenarnya viralnya itu kebetulan. Gimana sih perasaannya? Sebenarnya gini, awal mula saya buat ya kebetulan yang viral itu kan Instagram ya. Awal mula buat Instagram itu juga karena dukungan dari salah seorang teman sih yang mengenalkan Instagram. Awalnya dulu mungkin nggak tahu ya. Ya dulu kan mungkin masih foto-foto aja gitu kan. Sebelum itu kan yang tenar banget tuh kan Facebook ya. Facebook. Terus ketika muncul Instagram, saya kurang begitu tertarik sih, maksudnya belum tahu apa sih itu Instagram gitu. Terus salah satu dari teman lah rekomendasi, oh ini loh ada sosial media yang kita bisa menampilkan foto. Waktu itu masih foto sih, untuk Instagram belum ada untuk video, belum ada pilihan untuk video gitu kan. Jadi apa sih gitu Instagram nih gitu. Terus dikenalkan, coba bikin. Akhirnya awalnya juga itu dibuatkan. Akhirnya terus saya punya akun, upload tuh awal mula tuh 1-2 foto gitu kan. Terus banyak yang repost tuh foto-foto saya. Mungkin berarti yang repost itu sangat berjasa juga ya. Ya bisa dikatakan iyalah. Tapi itu terjadi otomatis, artinya gini, tanpa saya minta. Dan sebenarnya juga hanya juga itu juga yang akun-akun itu juga tidak izin juga sih sebenarnya. Cuma saya sih nggak ada masalah izin, karena selama itu untuk hal yang positif jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma mereka nge-tag juga akun saya gitu, nge-repost dan nge-tag. Jadi ya mutualisme lah, sama-sama menguntungkan mungkin pada ujungnya. Terus lanjut ke ada beberapa akun repost gitu. Sudah kira-kira sekitar 5 foto awalnya itu, baru tuh mulai naik tuh 1000, 2000 sampai sekitar 10.000 pertama. Waktu itu masih booming bangetnya itu Line. Nah kebetulan akun saya itu ditampilkan di Line Today. Nah dari Line Today itulah mulai banyak tuh followers yang masuk. Nah seiring followers tentunya berbarengan juga dengan haters gitu. Banyak orang yang suka, pasti ada orang yang nggak suka. Ya, kalau saya pun juga seperti itu, ada hitam dan putih, ada pro dan kontra. Itu hal biasa sih gitu. Jadi sebenarnya dikatakan, kalau saya bilang ya mungkin orang bilang viral sih, tapi kalau saya bilang ya biasa aja. Kebetulan aja sih. Jadi saya sendiri tuh nggak nyangka kalau bakalan, mungkin ada yang simpatik, ada yang ya mungkin mengapresiasi, mungkin mereka like dan follow. Ya saya saya syukurilah. Cuma memang tujuan awal saya bikin sosial media itu bukan untuk menjadi famous ataupun
ataupun untuk dikenal juga enggak. Jadi intinya apa yang saya upload ya saya anggap itu saya suka, dan selama itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma agama, tidak menjatuhkan instansi saya, dan tidak merugikan orang lain, ya nggak ada salahnya saya upload. Kebetulan mungkin orang apresiasi dengan itu gitu ya. Intinya semua berjalan tanpa berjalan mengalir begitu aja. Jadi pada intinya kalau misalnya mungkin teman-teman pengen pengen melakukan sesuatu hal yang diapresiasikan, lakukan saja apa yang kalian mampu. Dalam artinya gini, apa yang kalian kuasai, apa yang kalian mengerti, uploadlah bidang yang kalian paham. Intinya ekspresikan aja. Ekspresikan gitu ya. Ekspresikan. Dan ini teman-teman harus tahu juga, karena banyaknya setelah viral ataupun mungkin famous itu muncullah akun-akun fake yang menyolong. Ya saya alami juga foto-foto kita. Akhirnya saya jelaskan di sini, Bang Dua ini adalah berasal dari Aceh, benar nggak Bang? Dari Aceh. Tepatnya di mana itu Bang? Saya berasal dari ujung baratnya Indonesia. Mungkin pernah dengar lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya dari Sabang, ya Sabang itulah tempat saya lahir, terus besar, sekolah di sana. Akhirnya saya daftar di militer, baru saya keluar dari Pulau Sabang dan merantau ke berbagai daerah di Indonesia, dan alhamdulillah dapat kesempatan ke luar benua. Waktu itu pernah bertugas di Afrika, terus ada kesempatan buat melihat-lihat lah, mencari wawasan di Eropa sebentar. Juga dari Instagramnya ini Bang Dua ini salah satunya hobi adalah travel, jalan-jalan. Iya, traveling. Nah, seperti kalau saya kan hobinya di musik. Kalau Bang Dua memang ada sebagian teman-teman yang nge-DM saya, komentar saya, kenapa sih Bang Dua nggak ikut nyanyi bareng Mas Anto gitu. Jadi apa ya? Yang setuju komen di bawah. Jadi emang saya akui sih suara saya juga sangat pas-pasan gitu kan. Jadi kalau untuk nyanyi mungkin daripada nanti yang dengar sakit telinga, pusing kepala, ya kan? Terus juga yang tadinya moodnya bagus jadi nggak bagus, ya mending saya nggak usah nyanyi, mungkin itu lebih baik gitu kan. Karena memang nggak ada ya itu saya menyadari kalau ya suara saya kurang bagus. Jadi untuk nyanyi diserahkanlah kepada yang bidangnya lah. Ya nanti kalau Bang Dua mungkin moodnya bagus, kita akan ajak nanti next. Buat teman-teman yang pengen tahu, pengen lebih dekat sama Bang Dua, itu ada Instagramnya cuma satu ya. Hanya satu yang ada centang birunya. Nah, itu jangan tertipu buat teman-teman. Banyak kan ketipu sama, apalagi di Facebook tuh udah ratusan mungkin ribuan. Kita pun sebetulnya gimana ya, cuma bisa berpesan berhati-hatilah bermain media sosial. Dalam arti gini, kenali dulu yang asli apa gimana? Kalau menurut abang gimana? Jadi gini, seperti yang tadi saya bilang, seiring berjalan mungkin banyak yang apresiasi ke kita, juga mungkin muncullah ide-ide yang memanfaatkan dari situasi, memanfaatkan dari mungkin ya bisa dikatakan pengen mengambil keuntungan lah dari apa yang disukai publik gitu. Nah, setelah mulai banyak yang follow, terus mungkin banyak yang komentar ataupun yang like itu, muncullah akun-akun palsu yang menggunakan foto saya. Nah, ini pengalaman saya pribadi, bahkan sampai
banyak orang-orang yang sampai rela mengeluarkan uang. Nah itu yang harus dilakukan. Seiring kita berjalan, cut lagi. Nggak apa-apa. Seiring banyak publik yang simpatik lah dengan apa yang kita tampilkan di sosial media. Apalagi mungkin publik juga melihat ada beberapa foto kita yang mungkin menggunakan seragam gitu kan. Artinya gini, kalau udah menggunakan seragam berarti oh ini jelas orangnya gitu kan. Namun di satu sisi juga banyak fake account yang menggunakan foto-foto orang-orang yang berseragam. Bukan hanya saya loh, tapi banyak. Cuma kebetulan saya juga korban. Cuma kebetulan memang fake account atas nama dan pakai foto saya itu banyak banget. Dan mereka punya buat akun baru terus dengan pakai foto kami, terus mereka coba berkenalan sama korban-korban yang mayoritas mungkin cewek gitu ya, wanita. Terus menjalin komunikasi awalnya mungkin via chat, terus lanjut ke telepon. Nah cuman satu ujinya sih untuk menjamin keaslian orang itu atau tidak, coba aja video call. Kalau video callnya banyak alasan, kamera rusak ataupun mungkin apa, intinya tidak mau video call. Jadi jangan percaya apapun. Kalau jangan percaya apapun akun manapun kalau dia tidak pokoknya intinya dia banyak alasan gitu. Ya, intinya dia tidak berani menampakkan wajah aslinya. Dalam hal ini video call ya, bukan foto. Kalau foto siapa saja bisa diambil, nama apapun bisa diketik, tapi kalau video call itu jelas menunjukkan keasliannya. Terus kalau untuk akun-akun yang asli mungkin Instagram sekarang sudah memfasilitasi dengan tanda checklist biru itu. Nah itu pasti asli. Itu sudah terverifikasi sama Instagram, berarti itu udah dijamin lah, Instagram menjamin itu real account, karena itu juga menggunakan identitas juga mungkin. Nah jadi untuk keasliannya itu, terus dia jangan mudah percayalah. Kita juga bersosial media itu juga harus pintar, juga harus bisa analisa. Paling dengan cara nanya dulu sama temennya dulu kali ya. Nah kalau analisa itu, kalau saya pribadi sih, saya pertama melihat dia mulai antara followers dan followingnya dia, terus berteman sama siapa gitu. Berteman sama siapa. Terus yang kedua, setiap dia upload foto itu kita lihat tanggal ataupun jamnya. Biasanya tuh kalau fake account tuh satu hari bisa sampai 5 foto, bisa sampai 10 foto. Dia memang sekali upload tuh banyak. Terus yang paling mendekati kalau bisa menilai itu asli atau enggak, lihat di komen-komennya, terus dengan siapa teman-temannya dia, interaksinya, bahasa antar teman itu pasti kelihatan. Nah itu tag-tagan fotonya itu bisa dianalisa dari situ. Itu bisa juga sebagai salah satu ciri lah untuk menentukan akun itu asli atau enggak gitu. Yang terpenting itu tadi, jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita bersosial media justru merugikan kita sendiri. Artinya gini, kalau jangan sampai kita memberikan sesuatu hal yang itu berharga, baik itu mungkin finansial ataupun mungkin dokumentasi pribadi kita ke sosial media yang orangnya belum kita kenal jelas. Itu sangat-sangat dihindari kalau menurut saya sih itu. Iya, karena selama ini juga karena kita sebenarnya nggak berbuat gitu, tapi tiba-tiba ada akun salah satu mungkin wanita pun yang udah kena tipu akhirnya meminta uang sama kita, padahal kita sendiri pun nggak melakukannya gitu. Ya, jadi kita udah menjelaskan juga bahwa mungkin kenalannya sama siapa. Jadi sebenarnya banyak cara sih buat orang berbuat curang, itu emang banyak cara. Tapi juga kita sendiri juga harus cermat menganalisa. Artinya gini, banyak juga akun-akun palsu yang menggunakan foto saya. Itu mereka menunjukkan foto identitas kartu tanda anggota. Ya, itu palsu. Kartu tanda anggota.
zaman sekarang untuk manipulasi foto gampang sih ya, banyak aplikasi ya, mungkin teman-teman udah pada tahu lah, Photoshop dan lain-lain gitu kan. Banyak foto saya dipakai buat di foto dalam KTA, terus nama dan satuannya itu pokoknya semua dimanipulasi lah ya, semua dimanipulasi untuk meyakinkan si korban. Nah, banyak juga foto-foto lain lah yang dimanipulasi gitu kan, dengan ada yang nama saya sesuai, ada juga yang dengan nama yang macam-macam. Ya itu tadi, pada intinya kita harus cermat menganalisa, karena gini, orang anggota yang benar-benar anggota ataupun mungkin aparat lah, TNI ataupun Polri gitu kan, atau mungkin yang lain juga sama mungkin menunjukkan identitas saja itu untuk sesama aparat itu sangat hati-hati gitu. Artinya apalagi dia berani menunjukkan di publik, diupload di internet ataupun mungkin diupload di sosial media atau mungkin di sembarang ngirim ke sembarang orang, itu sangat-sangat harus diragukan gitu. Jadi intinya identitas kemiliteran terutama itu sangat hati-hati sekali, dan masing-masing individu itu sangat benar-benar menjaga lah identitasnya. Jadi kalau untuk yang orang yang ngasih nunjukin identitas, nah itu perlu diwaspadai gitu. Bisa saja itu manipulasi data ataupun manipulasi foto. Dan terus kalau untuk yang masalah mungkin ada yang tertipu, mengirimkan sejumlah uang dan segala macam, bisa dilihat dari ini kan, dari rekening enggak? Iya, nama tujuan rekening kan kelihatan itu atas nama siapa. Nah, kalau namanya nggak sesuai dengan apa yang disampaikan, ya berarti itu jatuhnya uangnya ke tempat yang itu tadi yang nggak sesuai yang dituju gitu. Jadi saya rasa pengguna sosial media harus cermat lah menyikapi hal yang tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi buat teman-teman itulah tadi yang dibicarakan sama Bang Dua. Jadi buat teman-teman harus lebih cermat lagi untuk bermain sosial media. Mungkin bisa didengerin lagi yang udah dibicarakan di depan, bagaimana dan caranya gimana, tadi udah kita ulas di depan. Ini mau nanya Bang, bermain Instagram itu Abang itu mulai dari tahun berapa? Saya lupa pastinya sih ya. Instagram itu udah lama. Kira-kira ya sekitar 2015-an kira-kira. Tapi saya juga lupa soalnya udah lama sih. Jadi dulu ya sempat upload, terus vakum beberapa saat, terus mulai aktif lagi, vakum lagi, ya menyesuaikan kegiatan sih. Kalau lagi saya sibuk ya mungkin saya vakum. Nah terus untuk mungkin ada dari beberapa teman-teman yang follow saya ataupun menjadi follower saya, mungkin teman-teman ngelihat saya jarang mungkin balas komen gitu. Nah itu yang baru mau saya tanyakan, itu kayak DM, komen itu gimana? Jadi sebenarnya gini, kalau DM mungkin masih bisa kebalas lah, cuman mungkin waktunya nggak langsung gitu kan, karena dia kan tetap. Tapi kalau komen tuh gini, jadi kan kalau saya balas komen gitu dengan orang yang ya mungkin belum saya kenal gitu. Sebenarnya saya pengen kenal semua gitu kan. Saya pengen semua kenal orang-orang yang berinteraksi sama saya, terus ataupun semua follower saya pengen kenal gitu kan. Cuman kan dengan keterbatasan, saya juga punya waktu juga terbatas, mengingat ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan, ada kegiatan-kegiatan yang harus saya dahulukan, karena saya nggak mungkin 24 jam itu langsung mantengin HP gitu, ngebales satu-satu kan nggak mungkin kan. Jadi bukan berarti kita sombong gitu kan. Aku juga sering gitu, nggak dibalas sombong nih gitu. Artinya mungkin
ada beberapa yang saya bales. Itu pun kalau misalnya saya lagi ada waktu luang, ya saya bales, ya minimal saya baca, saya like. Kadang ada beberapa komen atau like atau mungkin yang follow yang nggak kelihatan karena mungkin notifnya itu sudah tertutup gitu. Nah, semua berperan penting untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya itu. Oke. Itu tadi kita udah bincang-bincang ataupun ngobrol-ngobrol buat teman-teman yang pengen tahu tentang Bang Duha, silahkan follow Instagramnya atau mungkin mau bikin channel YouTube. Kepikiran ada sih. Tapi udah ada kan channelnya? Udah ada. Cuma memang kalau yang benar-benar serius terjun ke sana mungkin kan butuh waktu juga ya. Nah itu saya masih menyesuaikan dengan waktu dengan kegiatan saya. Mungkin saya akan bagi-bagi pengalaman di YouTube mungkin karena di YouTube mungkin lebih jaringannya lebih luas. Iya, jaringan lebih luas, mungkin videonya juga bisa lebih lama, terus juga kualitas video juga lebih bagus mungkin kan daripada Instagram. Oke, itu saja ya bincang-bincang kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.